kami CGP itu melaksanakan diklat itu mendapatkan materi dengan beberapa modul, dan dari modul budaya positif ini kami diminta untuk menjelaskan supaya nanti materi ini bisa kita sama-sama aplikasikan di sekolah ini seperti itu. Dan mungkin juga bekal kita Bapak Ibu koleksi terhadap apa-apa yang mungkin sebelumnya kita sudah lakukan, hanya saja seringkali kita butuh penguatan supaya apa yang kita lakukan itu bisa jauh lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Bapak Ibu mungkin sudah lihat di depan, ini adalah tentang budaya positif ya. Apa sih budaya positif? Kayaknya semuanya udah tahu sih budaya positif. Nah, ini kalau kita berangkat dari konsep, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Bapak Ibu, ini beda dengan tata tertib gitu ya. Kalau tata tertib itu nanti turunan dari keyakinan yang sudah kita punya. Nah, kalau keyakinan atau nilai-nilai itu kita sebenarnya udah tahu, seperti saling menghormati, kemudian toleransi, ya, demokrasi, itu adalah nilai-nilai yang universal. Artinya kalau dia bicara nilai-nilai universal, maka nilai-nilai tidak terbatas pada suku, agama, ras, dan sebagainya. Siapapun paham bahwa itu adalah nilai yang sesuai dengan manusia, seperti itu. Itu adalah nilai-nilai universal yang kemudian diterapkan nanti di sekolah. Nah, kemudian bagaimana budaya positif itu terrealisasi? Nah, ini mungkin ada pemahaman yang perlu kita ubah sedikit terkait dengan disiplin positif. Kalau tadi di slide yang pertama itu ada lingkaran bahwa budaya positif itu akan tercipta dengan lingkungan yang positif, ya. Nah, bagaimana menciptakan budaya yang positif, lingkungan yang positif? Kita biasanya harus ada disiplin positif. Gitu. Nilai-nilai kebajikan dari kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Mau seperti apa sih anak-anak atau siswa di sekolah itu, mulai dari tingkat SD, SMP maupun SMA dan seterusnya. Seperti itu. Jadi bukan kita mencari tata tertib apa, ya, tetapi nilai. Sehingga kalau nilai itu terbangun, akhirnya menjadi milik dia, dan ketika dia mau melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai, dia akan kembali kepada nilai itu. Ini yang sebetulnya diinginkan, ya, dari budaya positif. Kemudian Bapak Ibu, yang menarik sebetulnya dari materi ini adalah terkait dengan ini, nilai motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman kita mungkin sudah biasa, motivasi pun sudah biasa, ya. Tapi terkait dengan disiplin positif, teori motivasi ini pendapatnya dosen ada 3. Yang pertama, seseorang melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita nggak tahu anak-anak kita datang tepat waktu itu sepenuhnya karena memang mereka bertanggung jawab atas dirinya, atau karena dia tahu aturan sekolah harus datang tepat waktu. Kalau terlambat, dia kena sanksi. Kira-kira banyak yang mana tuh anak-anak kita? Takut dihukum. Ya, kadang-kadang takut dihukum kan? Bukan karena tanggung jawab sendiri, no. Ya memang mau sekolah. Karena saya menghargai waktu, karena diri saya berharga, makanya saya harus tepat waktu. Itu banyak mereka udah cepetan supaya nanti nggak dihukum. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, bisa jadi seseorang melakukan sesuatu karena penghargaan, ya, atau karena ada imbalan. Contoh mungkin kita sering melakukan nih ibu-ibu ya. Nanti kalau kamu dapat ranking 1, mama beli sepeda, gitu ya. Ternyata nih anak ranking 2 dan selisih nilainya cuma 0,05 sampai ranking 1. Gimana nih jadinya? Kira-kira anak itu nanti motivasinya akan turun atau naik? Akan turun. Dia bisa bilang, loh mama tadi mau kasih sepeda, loh kamu kan gak ranking 1, loh selisih nilai saya hanya 0, sekian, gitu kan? Nah, itu bisa menimbulkan masalah. Nanti kita akan bahas. Kemudian kita hukum nih anaknya yang jadi pelaku. Di satu sisi korbannya adil, rasa keadilan, tapi akan ada trauma pada anak ini yang sebagai pelaku, ya. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, gitu. Karena contoh misalnya ya, anak nonton terlambat, yaudah
kamu sekarang karena terlambat lari lapangan 10 kali. Kita tanpa bertanya alasan kenapa dia terlambat, apa yang menyebabkan dia datang tidak tepat waktu, kita langsung memberikan hukuman. Ini pasti akan sangat menyakitkan buat si anak. Itu hukuman. Karena kalau kita bilang ya udah memang itu hukumannya, kan kamu salah, kamu kan nggak datangnya nggak tepat waktu. Ya ternyata trauma-trauma ini sudah terjadi pada anak-anak kita mulai dari dia SD, SMP, bahkan mungkin sampai sekarang. Ya. Kemudian ada konsekuensi. Dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan disiplin. Ini penting nih sebenarnya buat saya juga, karena memang tiap hari berhadapan dengan anak-anak. Kemudian mungkin kita semua Bapak Ibu ya wali kelas, kemudian BK dan sebagainya, kita tuh lebih dominan yang mana sih gitu ya. Pertama ada penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang tepat demi menekan pada murid. Tahu nggak sih kamu aturannya? Ngerti nggak sih kamu aturannya? Baca nggak sih? Kita kan sebagai itu ya. Kemudian kalau kamu nggak begini, berarti kamu salah. Gitu. Ternyata kata-kata ini merupakan kata-kata verbal menghukum. Gitu. Ya. Kemudian di situ ada beberapa contoh katanya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Cara anak itu bisa berubah, bisa benar kalau mau ikut cara si gurunya. Karena seperti itu. Maka posisi ini disebut dengan posisi kontrol menghukum. Kemudian yang kedua, ada posisi pembuat rasa bersalah. Coba Bapak Ibu lihat kata-katanya. Kita sering kayak gini gak sih? Termasuk saya masih suka tuh. Aduh, Ibu harus bilang apa dong kalau kamu kayak gini terus? Nanti kepala sekolah nanya gimana? Kita suka jadi membuat anak itu jadi, udah deh Bu, saya salah deh, terserah Ibu dia mau apain gitu. Kegiatan kita selama di kelas 12 ini, kita akan membuat dulu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kelas yang nanti kita sepakati sebagai panduan kita untuk bersikap. Baik, selanjutnya kita buat nilai-nilai kelas. Ibu tanya dulu, kalian nilai-nilai yang bagus yang kamu ketahui seperti apa? Tadi selain itu salah satunya sudah disebutkan, misalnya saling menghormati. Apalagi? Saling menghargai, terus toleransi, tanggung jawab, menghargai pendapat orang lain. Nah, oke, yang tadi kalian sebut